Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Lamilawati. Kali ini kakak akan bercerita tentang kisah fantasi yang berjudul Dunia Supranatural karya Fitri Asri Fatimah. Jadi begini teman-teman, ada 3 orang sahabat yang bernama Nirmala, Cantika, dan Gempita. Nah, mereka bertiga ini berkunjung ke salah satu kantor pos yang ada di sekitar rumah mereka untuk mengerjakan tugas sekolah mereka. Nah, jadi mereka ini memiliki tugas masing-masing. Nah, tugasnya Nirmala adalah mengunjungi seluruh ruangan yang ada di kantor pos untuk mengetahui bagaimana kondisi ruangan di sana. Nah, kemudian si Cantika ini bertugas mewawancarai salah satu pegawai yang ada di sana. Nah, sedangkan Gempita dia bercerita mewawancarai kepala kantor pos di sana. Nah, jadi mereka ini bertugas masing-masing. Disinilah mereka mulai berpisah dan melaksanakan tugas mereka. Nah, jadi begini. Nirmala dia mulai berkunjung melihat-lihat ruangan yang ada di kantor pos di sana. Dia mulai berjalan, melihat seluruh ruangan di sana, dan ada satu hal yang terjadi di sana teman-teman. Apa yang terjadi? Nah, di sana itu ada sebuah lukisan yang terpampang di tembok, dan ternyata tiba-tiba lukisan itu terjatuh dan terinjak oleh kaki Nirmala. Itu Nirmala sangat kaget. Di situlah tiba-tiba ruangan itu bergetar dan Nirmala terseret ke sebuah gedung yang tidak pernah ia kenal. Dia tentu ketakutan kan? Nah, setelah dia mulai mendengar suara-suara bisikan suara anak kecil. Nah, ini dia. Suara anak kecil itu mulai terdengar oleh telinga Nirmala. Tolong kak, tolong kami. Nah, ternyata setelah Nirmala sudah melihat di sekeliling ruangan, dia mendapati seorang anak-anak yang berpakaian putih biru. Nah, anak-anak ini mulai menghampiri Nirmala nih untuk meminta tolong. Kak, tolong kami. Kenapa ruangan ini bergetar? Nah, Nirmala mulai kaget. Loh, apa yang terjadi? Saya tidak tahu, kata Nirmala. Nah, si anak-anak ini tetap mendesak Nirmala. Kak, tolong kami, tolong. Kami ketakutan. Kenapa ruangan itu terus bergetar? Nirmala bingung dong teman-teman. Nah, jadi teman-teman, si anak-anak ini mulai mengajak Nirmala untuk pergi ke suatu tempat karena di situ berbahaya kan, karena masih gempa bumi. Nah, jadi anak-anak ini mulai berbujuk. Kak, ayo kak, ikut kami. Hah, ikut kemana? Kata Nirmala. Dia kebingungan. Akhirnya karena didesak terus ya kan, diajak terus oleh anak-anak ini, akhirnya Nirmala pun mau diajak oleh anak-anak ini. Mereka mengunjungi sebuah tempat yang ternyata tempat itu telah terbelah menjadi 2 teman-teman. Gara-gara apa? Gara-gara gempa tadi. Akhirnya di situ Nirmala mulai curiga, mulai merasa aneh. Dan anak-anak ini tadi dia berbisik-bisik sendiri tanpa mengikut sertakan Nirmala. Akhirnya Nirmala curiga dan dia mulai memasang pendengarannya agar dia bisa menguping pembicaraan anak-anak ini. Dan ternyata anak-anak ini merencanakan untuk memasukkan Nirmala ke dalam sebuah lubang besar. Nah, tentu Nirmala ketakutan teman-teman. Lepaskan aku, kata Nirmala. Akhirnya anak-anak ini pun menjadi gugup dan mulai membujuk Nirmala lagi. Kenapa kau tidak perlu takut? Ayo ikut kami, kata si anak-anak yang tadi. Tapi Nirmala sudah terlanjur ketakutan. Akhirnya mereka pun saling tarik menarik, saling beradu. Nah, akhirnya mereka saling tarik menarik. Dan ternyata justru yang masuk ke dalam lubang adalah anak-anak ini tadi. Nah, disitulah Nirmala lepas dari jeratan anak-anak ini. Dan Nirmala mulai berlari menjauhi anak-anak ini untuk menyelamatkan diri.
Dan ternyata justru anak-anak ini mengejar Nirmala. Dan anehnya lagi, apa yang terjadi teman-teman? Anak ini mengejar dan berubah menjadi seekor serigala. Menakutkan sekali ya. Nah, disinilah akhirnya Nirmala berlari tergesa-gesa, tergopoh-gopoh mereka. Akhirnya Nirmala pun berlari tergesa-gesa, bahkan sampai tergopoh-gopoh. Dia pun berpikir, aku akan kelelahan jika terus berkejar-kejaran seperti ini. Akhirnya si Nirmala ini melihat sebuah tumpukan meja yang ada di depannya. Nah, si Nirmala ini ketika dia berlari menjauhi anak-anak tadi, di depannya itu ada sebuah meja. Nah, disitulah dia berpikir, ketika aku nanti bisa melewati meja ini, maka aku akan selamat. Nah, disitulah Nirmala mulai berancang-ancang dan melompat. Nah, disitulah akhirnya Nirmala selamat dari para serigala itu. Setelah Nirmala berhasil melompati tumpukan meja itu, pada waktu bersamaan terdengar suara duk. Ternyata sekumpulan serigala yang tadi mengejar Nirmala tidak berhasil masuk seperti Nirmala. Ternyata ada tembok transparan di balik meja tersebut. Karena Nirmala berhasil kabur dari para segerombolan serigala ini, pun turun melalui tangga ke sebuah ruangan yang ada di bawah. Tapi di situ pun Nirmala terkejut karena dia melihat ada perempuan sebaya yang ada di hadapannya. "Hah? Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini?" ujar Nirmala. "Hai, namaku Putri Effendi. Panggil saja aku Putri. Jadi begini, aku sempat mendengar akan ada manusia dari dunia lain yang akan membantuku melawan penjahat yang bernama Wizard Tommertat. Apakah kamu dari dunia lain itu?" tanya sang putri. Kemudian sang putri itu bertanya nama Nirmala. "Oh begitu," kata Nirmala. "Namaku Nirmala Tiffany, panggil saja aku Nirmala." "Iya benar, aku memang dari dunia lain. Tapi kenapa aku ada di sini? Dan mengapa Putri menolongku?" tanya Nirmala kepada sang putri. "Oh, jadi begini. Aku diutus oleh kerajaan untuk menolongmu. Jadi begini Nirmala, kamu akan hidup selama 6 jam. Jika dalam 6 jam tidak bisa berhasil keluar dari ruangan ini, maka kamu akan mati," kata Putri kepada Nirmala. Jadi sebenarnya ada 2 kekuatan yang ada di dunia ini Nirmala. Yang pertama, kekuatan petarung dan kekuatan penyembuh. Aku adalah putri yang memiliki kekuatan petarung dari elemen angin. Jelas Putri terhadap Nirmala. Mereka berbincang. Akhirnya Putri pun mengajak Nirmala untuk pergi dari ruangan karena ruangan bangunan itu akan runtuh karena gempa bumi. "Ayo Nirmala, kita keluar dari ruangan ini karena ruangan ini akan runtuh." Setelah mereka keluar dari bangunan itu, ternyata ruangan itu adalah gedung SMP Cahaya Pertiwi. Nah, disitulah setelah sang putri dan Nirmala pergi, gempa bumi itu pun berhenti. Setelah gempa bumi berhenti, tiba-tiba suasana pun menjadi berubah. Berubahnya seperti apa teman-teman? Nah, di situ suasananya pun semakin mengerikan. Karena apa? Ada angin yang sangat kencang. Setelah itu langit pun berubah menjadi sangat hitam. Beserta ada petir-petir menunjukkan akan turun hujan. Kemudian Nirmala pun bertanya kepada sang putri. "Putri, kenapa suasananya menjadi seperti ini ya? Aku menjadi kedinginan dan menggigil." Putri pun menjawab, "Aku pun tidak tahu kenapa suasananya menjadi seperti ini. Aku punya firasat akan terjadi hal buruk akan terjadi." Nah, teman-teman,
Benar seperti firasat sang putri, ternyata Nirmala pun kaget dan terbelalak melihat sang putri tiba-tiba mengeluarkan perisai angin dari tubuhnya dan menghindar dari serangan seorang penjahat berjubah hitam. Ini dia, perkenalkan, namaku Wizard Tomertat. Aku adalah penguasa di dunia ini, ujar si Wizard Tomertat dengan bangga, memperkenalkan dirinya dengan putri maupun Nirmala. Siapa yang bilang kamu adalah penguasa dunia ini? Aku tidak akan membiarkanmu hidup dan aku akan membunuhmu dan kau pun akan mati, ujar sang putri kepada penjahat itu. Nah, disitulah mulai terjadi pertarungan antara sang penjahat dan sang putri. Karena Wizard Tomertat ini memiliki kekuatan yang sangat kuat, akhirnya putri pun terpental kalah akan kekuatan penjahat itu. Sang putri pun melambai-lambai Nirmala. Nirmala, bantulah aku dengan kemampuan bela dirimu. Akhirnya Nirmala pun mengangguk dan dia mau menolong sang putri. Mereka berdua ini, putri dan Nirmala, membantu untuk mengalahkan Wizard Tomertat. Nah, teman-teman kan tahu nih, penjahat ini tuh memiliki kekuatan yang sangat kuat. Akhirnya mereka pun tidak berhasil melawan sang penjahat. Mereka terpental. Sampai suatu ketika ada peristiwa yang sangat mengharukan. Di situ terjadilah kejadian sang putri tertusuk oleh panah sang penjahat untuk melindungi sang Nirmala. Jelep! Panah besar penjahat tertusuk di perut sang putri. Putri, jangan mati. Kau harus tetap hidup dan menolongku. Aku ingin pulang, kata Nirmala. Disitulah akhirnya Nirmala mulai memeluk sang putri. Dan pada waktu yang bersamaan, keluarlah sebuah cahaya yang ada dalam tubuh Nirmala pindah ke tubuh sang putri. Sejak itulah, luka-luka yang ada di perut sang putri tiba-tiba menghilang. Tidak ada bekas luka sama sekali. Kok bisa seperti itu ya teman-teman? Nah, di situ pun penjahat ini menjadi kaget. Kamu punya kekuatan petarung juga, Nirmala? Tidak mungkin. Kalau begitu, aku akan menawarkan sebuah tawaran yang sangat menarik. Jika kalian berdua tunduk, patuh kepadaku, aku akan menyelamatkan kalian dan kalian akan bahagia, kata Wizard Tomertat kepada putri dan Nirmala. Nirmala pun menolaknya. Aku tidak sudi bertunduk kepadamu yang sudah melukai temanku, kata Nirmala melawan sang penjahat. Baiklah, jika itu maumu, maka mau tidak mau aku akan memusnahkanmu, kata Wizard Tomertat. Kemudian Nirmala pun siasi dengan jahat ini supaya apa? Supaya sang putri juga selamat. Aku akan bertarung denganmu, Wizard, kata Nirmala. Tapi ada satu persyaratan. Aku tidak mau sang putri ikut dan aku akan mengamankannya ke sebuah tempat yang lebih aman, kata Nirmala kepada Wizard. Nah, akhirnya Wizard pun mengizinkan sang Nirmala untuk membawa sang putri pergi ke tempat yang lebih aman. Kamu harus janji, Nirmala, kamu akan kembali ke sini dan bertarung denganku. Baiklah, Wizard, aku akan bertarung denganmu. Akhirnya Nirmala pun membawa sang putri ke tempat yang lebih aman. Nah, seperti itu teman-teman. Nirmala pun kembali menemui sang witch untuk bertarung. Di situ terjadi pertarungan yang sangat sengit. Mereka saling serang menyerang. Wush, wush. Kekuatan satu sama lain berterbangan di udara. Sampai suatu ketika, ternyata Wizard Tomertat semakin melemah dan dia pun semakin kalah. Dan lama-kelamaan dia hancur di udara. Nah, setelah wizard ini menghilang, dan Nirmala pun akhirnya memenangkan sebuah pertarungan itu. Dia pun mulai menghampiri sang putri dan menjemputnya kembali. Putri, Nirmala, teriak sang putri. Akhirnya mereka pun bertemu kembali. Syukurlah kamu selamat, Nirmala, kata putri kepada Nirmala. Iya putri, syukurlah aku selamat dan aku berhasil menang melawan sang penjahat.
kata Nirmala. Nah, Putri Effendi pun senang dan memeluk Nirmala. Itu pertanda Nirmala, kita akan berpisah karena kamu sudah mengalahkan penjahat itu. Akhirnya mereka berdua pun saling berpelukan dan menyadari bahwa mereka akan berpisah. Nah, sang putri pun berkata kepada Nirmala, ketika sang Nirmala berhasil melawan Wizatomertat, maka portal pemisah dunia antara putri dan Nirmala pun akan pulang ke rumahnya lagi. Nah, disitulah akhirnya mereka berdua saling bertukar barang yang mereka sayangi. Jadi Nirmala memberikan sebuah gelang kesayangannya dan Putri pun memberikan kalung kesayangannya kepada Nirmala. Dengan senyum bahagia akhirnya Nirmala pun meninggalkan Putri. Putri, terima kasih atas segala yang telah kau berikan kepadaku. Aku sangat berterima kasih karena menolongku pada waktu itu. Jangan pernah melupakan kenangan pertemuan kita, tapi aku berharap kau akan terus mengingatku, kata Nirmala kepada sang putri. Iya Putri, aku sangat berterima kasih sekali, ujar Nirmala kepada sang putri. Putri pun akhirnya melambaikan tangan dan Nirmala pun masuk ke portal tersebut tersenyum simpatik. Nah, setelah Nirmala masuk ke dalam portal dunia nyata, nah dia pun sadarkan diri. Ada dua temannya yang sudah menunggunya merasa cemas kehilangan sang Nirmala. Nirmala, kamu kemana saja? Aku cemas mencarimu, kata Gempita dan Cantika. Maafkan aku teman-teman, aku merasa pusing dan terjatuh. Akhirnya aku pun tidak sadarkan diri. Dia pun dalam hati berpikir, maafkan aku teman-teman karena telah berbohong. Jadi Nirmala tidak berani menceritakan pada teman-temannya. Akhirnya mereka saling bertemu dan mereka pun akhirnya menyudahi tugas mereka di kantor pos tersebut. Mereka pun akhirnya pergi meninggalkan kantor pos tersebut. Nah, saat perjalanan pulang, Nirmala pun sempat memegang lehernya. Nah, ternyata ada kalung leontin. Ada kalung yang bentuk kalungnya adalah kalung emas dan berleontin bunga sakura. Itu adalah pemberian dari sang putri. Nah, begitu teman-teman cerita dari kisah fantasi berjudul Dunia Supranatural. Nah, sampai di sini dulu ya kakak bercerita. Mohon maaf nih jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Besok kita bertemu lagi ya. Dadah.